Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah dan peradaban Islam pada masa kekhalifahan Dinasti Abbasiyah periode pertama pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berikut anggota kelompok kami. Materi yang akan kami presentasikan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sejarah biografi tumbuh dan perkembangan tokoh atau kekhalifahan, 2. Corak dan berjalannya pemerintahan, 3. Perkembangan peradaban di masanya dari ilmu pengetahuan, seni budaya, dan lainnya. Yang keempat, kebijakan, masa kejayaan dan pencapaian yang terjadi, dan yang kelima, masa keruntuhan Bani Abbasiyah. Yang pertama, ada sejarah biografi tumbuh dan perkembangan tokoh atau kekhalifahan. Sebelumnya, makna khalifah sendiri digunakan oleh Al-Quran untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Berikut merupakan pemimpin yang berkuasa pada masa Bani Abbasiyah. Al-Abbasiyah diambil dari salah seorang paman Nabi Muhammad bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib ibnu Hashim. Pada pergantian Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah banyak pertumpahan darah dengan adanya pemberontakan. Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas dijuluki As-Safah yang berarti penumpahan darah. Lahir di Humaimah tahun 104 Hijriah dan dilantik pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah di Masjid Kufah. Selanjutnya ada pemimpin masa kejayaan Bani Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid, lahir di Roid tahun 766 Masehi dan wafat pada 809 Masehi di Tus, Khurasan. Beliau merupakan khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dari 786 hingga 803 Masehi. Beliau merupakan anak dari Muhammad al-Mahdi, khalifah Abbasiyah yang ketiga, dan ibunya Jurasyah yang dijuluki Haizuran dari Yaman. Kakak beliau yaitu Musa al-Hadi merupakan khalifah Abbasiyah yang keempat. Pemimpin masa kemunduran Bani Abbasiyah ada Al-Mustasim, memiliki nama lengkap Abdullah bin Al-Mustashir Abdullah. Lahir pada tahun 609 Hijriah, beribukan seorang mantan budak bernama Hajar. Berpuasa dari 1242 hingga 1258 dan wafat pada 842 Hijriah. Selanjutnya yaitu materi kedua, corak dan berjalannya pemerintahan. Corak pemerintah Bani Abbasiyah yang pertama dipengaruhi oleh model Persia. Yang kedua, penamaan bentuk negara tidak mengalami perubahan yaitu khilafah, tetapi konsep khalifah sebagai kepala negara mengalami perubahan yaitu raja. Yang ketiga, pemerintahan dulu yaitu demokratis, berubah menjadi monarki hereditis atau kerajaan turun-temurun. Yang keempat, dinasti Bani Abbasiyah yang bercorak campuran antara Arab dan non-Arab, yaitu Persia dan Turki, menerapkan pemerintahan yang desentralistik. Dan yang kelima, sistem monarki absolut yang diterapkan dinasti Bani Abbasiyah sebenarnya mencontoh monarki Persia dan Bizantium. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam di masa Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya yang pertama yaitu pada bidang politik. Kemajuan di bidang ini didasarkan pada 4 periode yang ada, yaitu periode pertama atau periode pengaruh Arab dan Persia pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Yaitu pada periode ini khalifah dibantu wazir, gubernur, menteri, dan para panglima dalam memegang penuh kekuasaan. Yang kedua yaitu periode 2 atau pengaruh Turki II pada tahun 232 sampai 334 Hijriah. Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan. Periode yang ketiga yaitu pengaruh Persia II pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan dinasti Bani Buwayhi yang ada dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Dan yang terakhir, periode keempat atau periode pengaruh Turki II pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Abbasiyah di bidang administrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan administrasi pemerintahan. Yang kedua membuat Dewan Korespondensi atau Kearsipan yang disebut Dewan At-Taqwi.
Yang ketiga, melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal. Dan yang keempat, membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Selanjutnya yaitu perkembangan Abbasiyah bidang iptek, yaitu membangun berbagai infrastruktur dan lembaga termasuk pendidikan. Ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah yaitu 1. Ilmu tafsir. Berkembang 2 aliran ilmu tafsir, tafsir bi al-Mansur dan tafsir bi al-Ra'yi. 2. Filsafat. Dimulai saat penerjemah filsafat Yunani dalam bahasa Arab, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. 3. Ilmu hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i. 4. Ilmu fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 5. Ilmu kalam. Membahas tentang ketuhanan, Wasil bil Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Al-Ghazali. 6. Ilmu tasawuf. Ilmu yang membahas tentang cara bertaqarrub dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali, Al-Qurashi, dan Syahabuddin. 7. Ilmu tarikh. Ibnu Jarir At-Tabari, Khatib Baghdadi, Ibnu Hayyan, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun. Yang terakhir yaitu ilmu kedokteran. Dalam Islam dikenal dengan nama Atib, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan Ar-Razi. Selanjutnya yang ke-9 ada ilmu geografi sebagai petunjuk perjalanan ilmiah dan perjalanan tersier. Yang ke-10 ilmu bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, ilmu bahasa yang berkembang, ilmu nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, dan badi. Yang ke-11 ilmu astronomi, ilmu yang mempelajari tata surya. Dan yang terakhir ilmu matematika, Al-Khawarizmi, Umar bin Farukan, dan Banu Musa. Selanjutnya ada perkembangan Abbasiyah di bidang sosial budaya. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi bangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Yang pertama ada kebudayaan Persia. Pengaruh kebudayaan Persia terjadi karena 2 faktor, yaitu pembentukan lembaga wijarah dan pemindahan ibu kota. Yang kedua ada kebudayaan India. Pengaruh India dalam membentuk kebudayaan Islam terjadi karena 2 cara. Yang pertama secara langsung melalui perdagangan dan secara tak langsung lewat kebudayaan. Dan yang ketiga ada kebudayaan Yunani. Pusat kebudayaan Yunani setelah berada di tangan kaum muslim dilakukan perubahan dan pengembangan, di antaranya yang pertama ada Jundi Sabur sebagai sekolah tinggi kedokteran bahasa Yunani. Yang kedua ada Haran, pusat pertemuan sebagai peradaban. Dan yang ketiga Iskandariyah, ibu kota Mesir waktu menjadi jajahan Yunani. Dan poin yang keempat kebudayaan Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan bahasa agama. Selanjutnya, perkembangan Abbasiyah di bidang ekonomi. Perekonomian Abbasiyah paling besar digerakkan oleh industri, perdagangan, dan pertanian. Kemajuan di bidang ekonomi berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah terdapat kegiatan-kegiatan industri, di antaranya industri kain linen yang ada di Syria dan Irak, kemudian kertas di Samarkand, kemudian ada produk pertanian seperti gandum yang ada di Mesir dan kurma yang ada di Irak. Kemudian ada bidang pertanian yang merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah diperbaiki dan dibangun secara bertahap serta dibangunnya saluran irigasi baru. Sedangkan pada bidang perdagangan, dinasti Abbasiyah menjalin hubungan perdagangan dengan dinasti-dinasti lain. Untuk mendukung kegiatan ini, dibangun berbagai sarana pendukung seperti membangun sumur, tempat istirahat, armada dagang, dan armada pertahanan laut. Selanjutnya ada masa kejayaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lebih menekankan perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya yaitu Al-Ma'mun.
Ketika Rashid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Kemudian didirikan juga perpustakaan yang diberi Baitul Hikmah, di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Dan pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama seperti Al-Quran, Qiraat, Hadis, Fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, dan lainnya. Di samping itu kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sebagaimana sudah disebutkan sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang Quran, ilmu matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan di berbagai bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua yaitu gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase, yaitu fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid banyak menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Yang fase kedua berlangsung pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga yaitu fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Ketika kekhalifahan Islam dipegang oleh Bani Abbasiyah, kota Baghdad dibangun menjadi salah satu kota metropolitan yang menjadi saksi era keemasan Islam. Pembangunannya diprakarsai oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Damaskus ke Baghdad dan berhasil menyulap kota kecil Baghdad menjadi sebuah kota baru yang megah. Pemilihan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti politik, keamanan, sosial, serta geografis. Damaskus, Kufah, dan Basrah yang lebih dahulu berkembang tidak dijadikan pilihan lantaran di kota-kota itu masih banyak berkeliaran lawan politik dinasti Abbasiyah. Faktor masa keemasan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasan karena terdapat beberapa faktor, diantaranya 1. Islam semakin luas di Baghdad dan Damaskus. Orang non-muslim menduduki institusi pemerintah, membentuk tim penerjemah bahasa Yunani ke bahasa Arab. Rakyat memperoleh hak asasi dalam segala bidang. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya jabatan wazir atau menteri. Bentuknya ketentuan profesional baru pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kebijakan Bani Abbasiyah. Terdapat 8 kebijakan yang menjadi pedoman bagi 9 Khalifah Abbasiyah pada fase pertama dalam menjalankan pemerintahannya. Kebijakan tersebut adalah 1. Memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah ke Baghdad. 2. Kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia karena para khalifah adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. 4. Rakyat diberi kebebasan berpikir serta memperoleh hak asasi dalam segala bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan dengan memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 6. Pemerintahan Abbasiyah memiliki perbendaharaan harta yang dinamai Baitul Mal. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, banyak buku untuk menimba ilmu pengetahuan yang dikarang oleh ilmuwan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. 8. Masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok khalifah yang terdiri dari
khalifah dan keluarga, para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri dari guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat umum. Tujuan dari pembagian dua kelompok masyarakat dimaksud agar pemberian tugas menjadi jelas. Selanjutnya yaitu pencapaian Bani Abbasiyah. Yang pertama, menjadikan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu pengetahuan semasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun, yaitu dengan menumbuhkan Baitul Hikmah sebagai sebuah institusi keilmuan. Institusi ini berkembang secara meluas dan mencapai kegemilangannya pada zaman pemerintahan Khalifah al-Ma'mun. Yang kedua yaitu terjadinya proses akulturasi dan asimilasi budaya dari masyarakat yang berasal dari berbagai bangsa dan budaya. Yang ketiga, memperbaharui sistem politik pemerintahan dan tatanan kemiliteran dengan pembentukan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan sehingga pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan Islam dapat tersebar luas dan tetap memiliki sistem pertahanan yang kuat dan mampu mengatasi segala pemberontakan yang terjadi. Yang keempat, adanya gerakan penerjemah yang buku-buku ilmu pengetahuan yang mendukung bermunculannya tokoh-tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ilmu sejarah, ilmu bumi, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, berkembangnya ilmu pengetahuan agama Islam antara lain ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan tasawuf yang tidak lepas dari dukungan pemerintah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu agama Islam. Selanjutnya materi kelima, yaitu masa keruntuhan Bani Abbasiyah. Masa keruntuhan Khalifah Abbasiyah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu persaingan antar bangsa. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua kelompok, yaitu kelompok Persia dan Bani Abbas pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan tersebut. Yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik, di mana pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat. Hal ini terjadi karena mengecilnya wilayah, banyaknya dinasti-dinasti yang tidak membayar upeti, serta kehidupan para pejabat dan khalifah makin mewah, dan adanya korupsi. Yang ketiga yaitu munculnya aliran-aliran dan fanatisme agama. Konflik yang dilatar belakangi kepercayaan kepada Tuhan tidak terbatas pada konflik Islam Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tetapi juga antar saluran dalam Islam. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh kelompok Salafi. Yang keempat yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada khalifah pendahulunya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahannya. Yang kelima yaitu menebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang paling tinggi, baik sipil ataupun militer, kepada bangsa Persia. Sebab itulah bangsa Arab benci dan menimbulkan amarah kepada khalifah-khalifah serta menjauhkan dirinya. Yang keenam yaitu angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Keluarga Bani Abbasiyah melakukan siasat dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Alawiyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Akibatnya timbullah huru-hara dan pemberontakan hampir di seluruh negeri-negeri Islam. Yang ketujuh yaitu perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah, yaitu terjadi ketika masa Khalifah Musa al-Hadi, ketika Musa al-Hadi ingin membatalkan putra mahkota yang diberikan kepada Harun ar-Rasyid dan membai'ah putranya sendiri yang bernama Ja'far. Yang kedelapan yaitu pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Hal ini menimbulkan macam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah kepada beberapa partai golongan, dan ini menjatuhkan hati kaum agamawan. Yang kesembilan yaitu konflik keagamaan.
ketika kekhalifahan Abbasiyah muncul, kaum Zindik yang lahir pada masa Khalifah Al-Mahdi, kaum ini menghalalkan yang haram dan mencederakan adab kesopanan dan budi kemanusiaan. Oleh karena itu, Al-Mahdi berusaha menindas golongan ini, sehingga dia mendirikan suatu jawatan istimewa dikepalai oleh seorang yang bernama Sahibu Az-Zanadikah. Tugasnya adalah membasmi kaum itu serta mengkikis paham dan pengajarannya. Hal ini dilanjutkan oleh anaknya yaitu Khalifah Musa al-Hadi. Yang ke-10, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah yang menimbulkan komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksanaan pemerintah sangat rendah. Yang terakhir, yang ke-11, ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya yang sangat tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Amin yang menyerahkan sekalian urusan baninya kepada wazirnya, yaitu Fadli bin Rabi. Dia yang dikenal pandai memfitnah dan memburukkan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi. Pada masa Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci, untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang diduduki oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Walaupun umat Islam sukses mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita berlebihan karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian-kerugian ini mengakibatkan daya politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan bersatu tetapi malah berpecah belah. Banyak daulah kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Yang kedua, serangan bangsa Mongol. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang beranggotakan sekitar 200.000 orang tiba di suatu pintu Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak bertenaga dan tidak mampu membendung tentara Hulaguhan. Pada saat itu, Khalifah terakhir ini ditipu oleh wazirnya. Ia mengatakan dia telah menemui mereka untuk akad damai. Hulaguhan akan mengawinkan anak perempuannya dengan sisa dari pembakaran Bak Ibnu Tasim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulaguhan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan suatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap sultan-sultan Seljuk. Khalifah menerima usul itu. Ia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah bernilai lain untuk diserahkan kepada Hulaguhan. Setelah dibagikan kepada panglima-panglima Hulagu, mereka semua, termasuk wazir sendiri, dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Yang ketiga, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh Khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada Khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya. Akibatnya, provinsi-provinsi yang diberikan Khalifah kepada gubernur-gubernur banyak yang ingin melepaskan diri dari genggaman Khalifah Abbasiyah. Yang keempat, bencana bangsa Turki. Kekacauan timbul di mana-mana, sedangkan Khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima-panglima Turki. Perselisihan antara tentara dan rakyat sering terjadi. Permusuhan di antara panglima-panglima Turki itu sendiri kian menambah buruk dan keruh suasana Bani Abbasiyah. Kelemahan pemerintah pusat di Baghdad itu menjadi peluang bagi kepala-kepala pemerintahan wilayah untuk melakukan siasatnya. Mereka berusaha memutuskan perhubungan dengan Khalifah lalu mendirikan kerajaan sendiri-sendiri dalam daerah mereka. Dengan demikian, terurainya buhul tali persatuan Bani Abbasiyah dan berdirilah kerajaan kecil dalam perkarangan Bani itu sendiri. Dan yang kelima, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerjasama dalam mengelola pemerintahan dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Mutaki kepada Khalifah Mu'tim, Bani Buyah berhasil merebut kekuasaan. Pada mulanya mereka berkhidmat kepada pembesar-pembesar daripada khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima tentara, di antaranya menjadi panglima besar.
Setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah mengambil alih kekuasaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.